Kesalahan terbesar Ferrari yang terus terulang. Ferrari, tim paling legendaris di F1. Mobil cepat? Jelas. Driver hebat? Selalu ada. Tapi anehnya, mereka sering kalah. Bukan karena lawan, melainkan karena diri mereka sendiri. Kalau ngomongin Ferrari, ini bukan sekedar tim. Ini adalah simbol sejarah dan kebanggaan. Sejak era kejayaan Michael Schumacher di tahun 2000-an, tim Italia ini selalu jadi standar. Tapi setelah 2007, gelar itu seperti menjauh. Dan sejak saat itu kesalahan demi kesalahan mulai muncul. Kita mulai tahun 2010. Fernando Alonso masuk ke Ferrari dan langsung jadi kandidat juara. Menuju balapan terakhir di Abu Dhabi Grand Prix 2010, posisi Ferrari sangat kuat. Alonso memimpin klasemen, mereka gak perlu menang, cuma perlu finish di posisi aman. Tapi balapan itu berubah. Safety car keluar, strategi mulai dimainkan, dan di lap-lap awal itu Ferrari mulai kehilangan ketenangan. Tahun 2010 itu harusnya jadi akhir cerita indah, tapi justru jadi awal dari sesuatu yang lain. Ferrari mengambil keputusan pit stop lebih cepat untuk mengcover lawan. Masalahnya mereka fokus ke orang yang salah. Alonso keluar dari pit, di belakang mobil jauh lebih lambat dan di sirkuit Abu Dhabi 2010 overtake hampir mustahil. Lap demi lap Alonso terjebak dan di saat yang sama Sebastian Vettel melaju bebas tanpa tekanan. Dan di akhir musim 2010 itu Ferrari kehilangan gelar juara dunia. Bukan karena mobil mereka kalah, tapi karena satu keputusan yang salah. Masuk ke 2017 dan 2018, Ferrari kembali. Dengan Sebastian Vettel, mereka benar-benar jadi penantang serius. Di musim 2017, Ferrari sempat memimpin kejuaraan. Mobil mereka cepat, strategi terlihat solid, tapi perlahan kesalahan mulai muncul. Masuk ke 2018, harapan itu bahkan lebih besar lagi. Ini musim di mana Ferrari seharusnya bisa juara. Tapi yang terjadi, kesalahan demi kesalahan. Strategi yang telat, komunikasi yang gak jelas, tekanan yang bikin keputusan jadi kacau. Dan seperti 2010, Ferrari gak runtuh karena lawan terlalu kuat, tapi karena mereka mulai kehilangan arah. Kita lompat ke 2022, era baru, regulasi baru, dan Ferrari kembali cepat. Dengan Charles Leclerc, mereka membuat musim 2022 dengan sangat kuat, menang balapan, pole position, semua terlihat berbeda. Tapi kemudian, Monaco Grand Prix 2022 terjadi. Balapan kandang Leclerc, ia start dari depan, ia harusnya jadi kemenangan yang pasti. Tapi hujan datang dan lagi-lagi Ferrari harus mengambil keputusan cepat. Yang terjadi, strategi berubah-ubah dalam hitungan menit. Pit stop terlalu cepat, lalu terlalu lambat, lalu salah timing. Dalam satu balapan di tahun 2022 itu, Leclerc kehilangan peluang menang dan fans Ferrari melihat pola lama kembali. Dari 2010 ke 2017 ke 2018 hingga 2022, polanya sama. Ferrari sering ada di posisi menang, tapi di momen penting mereka ragu, mereka panik, dan mereka salah. Balik lagi ke tahun 2010, ke momen di Abu Dhabi itu bukan cuma satu kesalahan, itu adalah gambaran dari Ferrari selama lebih dari satu dekade. Di Formula One kadang bukan mobil tercepat yang menang, tapi tim yang paling tepat mengambil keputusan. Dan sejak 2010 sampai 2022, Ferrari sudah berkali-kali membuktikan bahwa mereka punya kecepatan, tapi belum tentu punya ketenangan. Dan selama itu belum berubah, mungkin cerita yang sama, Ferrari gak akan menang. Gimana menurut kalian?